Assalamualaikum everyone. Shoot, tweet, 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 bobop, 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 bobop. Coba tebak hewan apa yang selalu membawa bekal kemana-mana. Hewan itu adalah unta. Unta selalu membawa bekal makanan yang tersimpan di punuk mereka. Selain memiliki punuk, hewan yang satu ini diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tahu apa saja kelebihan unta yang lain? Ada lagi adik-adik, Rasulullah juga punya unta loh. Apa nama unta Rasulullah tersebut? Temukan semuanya dalam buku ini ya. Selamat membaca. Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan Kinan. Hari ini Kinan akan membacakan buku tentang unta. Ditulis oleh Kak Melvi Dewi Deska Putri dan Kak Yulce. Yuk mulai sekarang. Tapi sebelum nonton jangan lupa komen, subscribe, dan share. Hanya di Hana Channel. Yuk kita mulai sekarang. Hai adik-adik, ada yang pernah melihat unta? Mungkin tidak semua orang berkesempatan melihatnya secara langsung. Unta jarang sekali ditemui di negara kita, kecuali di tempat-tempat tertentu seperti kebun binatang. Unta adalah hewan yang hidup di daerah padang pasir. Unta merupakan hewan ternak yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dalam Al-Quran, surat Al-Ghoshiyah ayat 17, kita diperintahkan Allah untuk memerhatikan dan mempelajari serta mengambil manfaat dari penciptaan unta ini. Unta dibedakan atas dua jenis, yaitu unta berpunuk satu, Camelus Dromedarius, dan unta berpunuk dua, Camelus Bactrianus. Unta berpunuk satu lebih dikenal dengan sebutan unta Arab. Unta berpunuk dua adalah unta yang hidup di sekitar gurun Gobi Cina. Aku dari Arab, kalau aku dari gurun Gobi. Punuk unta sangat istimewa loh adik-adik. Punuk unta berfungsi sebagai gudang makanan. Punuk itu berisi lemak yang beratnya 100 sampai 120 kg. Ini namanya punuk unta. Unta memiliki kemampuan mengubah lemak tersebut menjadi air dan makanan untuk memenuhi kebutuhannya. 1 gram lemak yang ada di punuk unta bisa diubah menjadi 1 gram air. Cadangan makananku banyak. Unta bisa bertahan hidup selama 17 hari tanpa makan dan minum. Walaupun berpuasa, unta tetap bisa membawa beban sampai ratusan kilogram. Selain itu, unta tetap mampu menempuh perjalanan jauh hingga bermil-mil. Hai, kamu haus ya? Alhamdulillah, aku punya cadangan air. Iya, aku haus sekali. Tahukah adik-adik berapa banyak unta makan dalam sehari? Unta dapat makan rumput sekitar
30-50 kg sehari. Unta juga mampu menghabiskan 100 liter air dalam sekali minum. Ada yang bisa menyaingi unta minum? Mulut dan gigi unta sangat kuat. Unta mampu memakan tanaman gurun yang berduri tajam. Selain makan rumput, unta juga makan daun-daunan dan sereal. Unta juga memiliki bulu yang panjang di daerah mata, hidung, dan telinga untuk melindunginya dari badai pasir. Selain itu, unta juga dilindungi oleh 3 kelopak mata dan 2 baris bulu mata. Bahkan unta memiliki kemampuan menutup lubang hidung dan telinganya rapat-rapat saat diterjang badai pasir. Unta dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Dalam sehari, unta mampu menempuh perjalanan 50 sampai 60 kilometer dengan kecepatan 32 km per jam. Karena itu, unta sering digelari Safinah al-Sahra atau kapal padang pasir. Yang luar biasa bagi unta juga mampu mengangkut beban seberat 200-300 kg sepanjang perjalanannya. Mengapa unta bisa berjalan dengan lincah di padang pasir ya? Sebab kaki unta sangat kokoh. Kaki itu dilengkapi pembungkus dari kulit yang menyerupai bantalan lembut. Selain itu, telapak kaki unta juga lebar. Bentuk kaki itu berguna untuk memperlincah dan mempermudah unta berjalan di lautan pasir yang sangat tebal. Aku tidak kuat berjalan jauh di padang pasir. Aku bisa berjalan jauh berkat bentuk kakiku ini. Adik-adik, tahu tidak? Unta adalah satu-satunya hewan yang tetap menanggung beban dalam keadaan tidur. Bahkan mereka dapat berdiri dan duduk sambil membawa beban di punggungnya. Hebat sekali, bukan? Oh iya, Rasulullah juga punya unta loh adik-adik. Unta Rasulullah bernama Al-Qaswah. Unta inilah yang mengantarkan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Unta mulai diternakan sejak 4.000 tahun sebelum Masehi. Unta adalah simbol kehidupan di gurun pasir. Hanya unta hewan yang dapat bertahan terhadap terjangan badai pasir dan panasnya suhu gurun pasir. Bulu tipis di perut unta. Unta tidak akan merasakan kepanasan berada di padang pasir, sebab unta dikaruniai Allah bulu yang tipis di daerah perutnya, sehingga panas tubuhnya cepat menghilang. Kamu kepanasan ya? Iya, enak sekali kalian tidak kepanasan. Keistimewaan unta semuanya adalah unta memiliki bantalan keras dan tebal di lututnya. Gunanya melindungi kulit agar tidak terbakar saat berbaring atau beristirahat di atas pasir yang panas. Bantalan ini juga tahan terhadap duri yang menempel di kulit. Allah menciptakan unta dengan banyak manfaat untuk manusia. Daging dan susu unta merupakan sumber protein hewani bergizi tinggi yang dibutuhkan tubuh. Selain itu, kulitnya dapat
dimanfaatkan untuk membuat jaket, sepatu, dan tenda. Di Arab Saudi, daging unta biasa dikonsumsi. Daging unta rendah lemak dan kolesterol. Selain itu, daging unta juga kaya akan protein. Para penderita jantung dan diabetes sangat baik mengonsumsi daging unta. Pasti enak ya teman-teman. Susu unta memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita loh. Selain rasanya lezat, susu unta memiliki kandungan gizi yang sangat baik. Susu unta sering disebut superfood atau makanan super. Susu unta kaya akan vitamin B, vitamin C, dan memiliki kandungan zat besi 10 kali lebih banyak dibandingkan susu sapi. Bahkan antibodi yang terdapat dalam susu unta ini dapat membantu melawan berbagai penyakit. Subhanallah, ternyata susu unta kaya manfaat. Kandungan gizi susu unta. Susu unta dapat diperas selama 1 tahun penuh loh. Bahkan di musim kemarau sekalipun, susu unta tidak mudah basi dan dapat bertahan selama 1 bulan. Hebat sekali, bukan? Adik-adik, seekor unta dapat menghasilkan susu sekitar 5-10 kg setiap harinya. Dalam setahun dapat mencapai 230 hingga 260 kg susu. Ini susu unta yang segar. Ternyata unta sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia, bukan? Tak hanya sebagai kapal padang pasir, unta pun merupakan sumber protein hewani yang berkualitas. Alhamdulillah, Allah telah mengaruniakan unta untuk kita. Nah teman-teman, sekarang ininya. Unta adalah salah satu hewan ternak. Dalil yang menyatakan unta adalah hewan halal adalah sebagai berikut. Surat Al-An'am ayat 142, Allah berfirman, dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Hewan ternak dapat menjadi tidak halal bila diperoleh, disembelih, dan diproses tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah teman-teman, aku yang sudah selesai dulu ya. Nah teman-teman, assalamualaikum. Sekarang digantikan Capi dan Adek. Silakan Capi, Adek. Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan Adek, si boneka kakak Kinan, dan Capi, si boneka kakak Kinan. Sekarang kami mau bertanya-tanya kepada kalian juga. Dan aku juga mau nanya kepada Capi tentang manfaat unta. Yuk Capi, duduk Capi. Nah Capi, unta julukannya apa ya? Unta julukannya si kapal padang pasir. Nih. Terus unta apa ya tadi aku mau ngomong juga? Unta berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Unta bisa makanannya apa? Rumput, daun, dan sereal. Terus
Dia bisa berpuasa tidak selama beberapa hari? Bisanya berpuasa dari 1 sampai 17 hari tanpa makan dan minum. Gitu ya Cabe. Teman-teman, tadi kalian sudah mendengarkan jawaban dari sapi, si unta, si kapal padang pasir. Sekarang kami tutup dulu ya. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.